Tahun 2009, saat itu di Indonesia sedang berlangsung pemilihan umum 5 tahunan yang untuk kedua kalinya digelar secara langsung. Ada 3 pasangan kandidat presiden dan wakil presiden yang tampil berkontestasi, yakni Susilo Bambang Yudhoyono dan Budiono, Megawati Soekarno Putri dan Prabowo Subianto, serta Yusuf Kala dan Wiranto. Di tengah suasana pemilu 2009 inilah, stasiun televisi TV One mengundang Presiden RI keempat yang juga tokoh senior Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, untuk tampil bersama budayawan Jaya Suprana di program talkshow 1 jam lebih dekat yang dipandu oleh presenter Indi Rahmawati. Di awal acara talkshow, Indi Rahmawati bertanya kepada Gus Dur, siapakah calon presiden terkuat pada pemilu 2009? Anehnya, Gus Dur tidak menyebut satupun calon presiden yang sedang berkontestasi. Ia malah menyebut Prabowo Subianto sebagai sosok pemimpin yang paling ikhlas kepada rakyat Indonesia. Padahal saat itu Prabowo bukan calon presiden, melainkan calon wakil presiden. Keikhlasan Prabowo menurut Gus Dur terlihat dari berbagai kiprah yang dilakukannya terhadap rakyat Indonesia. Kalau orang yang paling ikhlas kepada rakyat Indonesia itu Prabowo. Ikhlasnya seperti apa, Gus? Ya banyak lah. Yang dia bikin itu menunjukkan betapa dia ikhlas betul kepada rakyat Indonesia. Pasangan Capres dan Cawapres Mega Prabowo tidak terpilih pada pemilu 2009. Yang memenangkan kontestasi pemilihan presiden wakil presiden adalah pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Budiono. Namun dalam kesempatan lain, Gus Dur menyatakan bahwa Prabowo akan menjadi Presiden Republik Indonesia pada usia tua. Gus Dur sudah tiada, tetapi ramalannya terbukti benar. Prabowo berhasil memenangkan pemilihan presiden pada pemilu 2024 ketika usianya menginjak 73 tahun. Usia yang tergolong tua. Tetapi benarkah Prabowo pemimpin yang ikhlas kepada rakyat? Keikhlasan atau ketulusan tampaknya tak bisa hanya diukur melalui kata-kata yang diucapkan. Bahkan perbuatan yang ikhlas pun sering dinilai negatif oleh sebagian orang. Seperti yang dilakukan Prabowo, meskipun sudah teramat jelas bahwa semua yang diperbuat Prabowo sebagai presiden semata-mata untuk kesejahteraan rakyat yang dipimpinnya. Namun tetap saja ada kelompok yang terus-menerus menyebarkan opini buruk dengan tujuan mendegradasi kepercayaan rakyat terhadap kepala negara. Tetapi ada satu faktor yang sulit dibantah untuk mengukur keikhlasan atau ketulusan, yakni bahasa tubuh atau gestur. Karena bahasa tubuh, terutama bahasa tubuh yang spontan dan konsisten, merupakan isyarat yang paling jujur dan sulit dimanipulasi, walau dengan upaya sekeras apapun. Menurut para pakar komunikasi dan psikologi, diantaranya Albert Mehrabian, Profesor Emeritus dari Universitas California, bahasa tubuh memegang peranan paling penting dan paling jujur dalam berkomunikasi. Bahasa tubuh tidak bisa direkayasa, karena berasal dari kedalaman jiwa. Bahasa tubuh yang menunjukkan keikhlasan atau ketulusan, antara lain terlihat dari kontak mata yang lurus memandang orang yang sedang diajak berkomunikasi, senyum yang spontan dan tidak dibuat-buat, postur tubuh yang terbuka dan rileks, dan nada bicara yang menunjukkan empati terhadap lawan bicara. Lihatlah bahasa tubuh Presiden Prabowo ketika berada di tengah-tengah rakyatnya, terutama rakyat yang sedang menderita dan membutuhkan pertolongan pemimpinnya. Terlebih lagi saat Prabowo bertemu dengan anak-anak, generasi pewaris negeri ini. Semua gerak-gerik Prabowo berlangsung spontan, tidak pernah dibuat-buat. Bahasa tubuh yang menunjukkan keikhlasan Presiden Prabowo juga terlihat saat kepala negara bersilaturahmi lebaran dengan rakyatnya, baik di Aceh Tamiang maupun di Istana Kepresidenan. Menurut pakar komunikasi dari salah satu universitas di Jakarta, Jamiluddin Ritonga, seperti yang dilansir mediaindonesia.com, gaya komunikasi Prabowo Subianto selama momen Lebaran 2026 mencerminkan pendekatan yang setara dan egaliter. Pola komunikasi ini menurut Jamiluddin menunjukkan cara pandang Prabowo yang tidak membeda-bedakan status sosial ekonomi setiap orang. Prabowo memandang semua orang dalam kesetaraan, sehingga membuatnya dapat berkomunikasi dengan siapapun. Mulai dari masyarakat di akar rumput hingga para pejabat negara dan tokoh-tokoh terkemuka, diperlakukan Prabowo dengan gaya komunikasi yang sama. Begitu pula saat bertemu dengan para pendahulunya, para mantan presiden dan wakil presiden yang diundangnya ke istana menjelang Idul Fitri. Bahkan kepada para pendahulunya ini, Presiden Prabowo tampak memperlihatkan rasa hormatnya, rasa hormat yang sering pula diucapkannya.
untuk mengajak masyarakat agar terbiasa menghormati para presiden dan wakil presiden terdahulu. Prabowo tidak pernah mengungkit-ungkit kekurangan para pemimpin nasional sebelumnya. Namun sebaliknya, Prabowo selalu menonjolkan jasa-jasa mereka terhadap rakyat, bangsa, dan negara. Hanya Prabowo, presiden yang paling sering mengatakan bahwa negara ini dibangun secara estafet oleh para presiden terdahulu, dan ia hanya melanjutkan dan memperbaiki segala sesuatu yang telah dilakukan para presiden tersebut. Di hari Idul Fitri 1 Syawal 1447 Hijriah, publik dikejutkan oleh kehadiran Presiden Prabowo di Aceh Tamiang. Presiden RI ke-8 ini melaksanakan sholat Id di Masjid Darussalam yang berlokasi di Komplek Hunian Sementara atau Huntara di Kampung Simpang 4 Upah, Karangbaru, Aceh Tamiang, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Usai sholat Id, Presiden bersilaturahmi dengan masyarakat korban bencana yang sebelumnya tinggal di tenda-tenda pengungsian. Bagi para social justice warrior atau para SJW yang getol mengejek Prabowo, kehadiran Presiden di pagi hari yang fitri di Aceh Tamiang itu mungkin mereka nilai sebagai pencitraan. Jika hal itu dilakukan Prabowo pada saat kampanye Pilpres 2024, tudingan seperti itu sah-sah saja. Tetapi sebagai presiden yang tidak pernah melakukan pencitraan, apa yang dilakukannya itu murni sebagai bentuk kepedulian kepala negara terhadap rakyatnya yang sedang ditimpa bencana. Prabowo ingin memastikan bahwa seluruh masyarakat korban bencana banjir dan longsor di Sumatera sudah tidak ada lagi yang tinggal di tenda-tenda pengungsian, melainkan sudah merayakan hari Lebaran bersama keluarga di komplek-komplek Huntara. Aceh Tamiang dipilihnya untuk berlebaran pada kesempatan pertama, tak lain lantaran daerah ini merupakan daerah yang terdampak paling parah akibat bencana banjir dan longsor di bulan November tahun lalu. Prabowo tidak membeda-bedakan rakyat yang dipimpinnya, meskipun pada saat Pilpres 2024 yang telah lalu, sebagian besar masyarakat di Provinsi Aceh tidak memilihnya menjadi presiden. Saat berpidato pada acara pelantikan presiden dan wakil presiden di gedung MPR 20 Oktober 2024, Prabowo mengatakan bahwa ia akan berupaya meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, baik yang memilih maupun tidak memilihnya, dan itu dibuktikannya. Sekembalinya dari Aceh Tamiang, Prabowo menggelar open house di Istana Merdeka Jakarta, bersilaturahmi dengan masyarakat ibu kota. Lagi-lagi, Prabowo memperlihatkan keikhlasannya menerima warga masyarakat tanpa membeda-bedakan status sosial dan ekonomi mereka. Gerak-gerik bahasa tubuhnya tetap konsisten dan spontan, serta tidak sedikit pun terlihat lelah, meskipun baru selesai melakukan perjalanan yang cukup jauh. Presiden Prabowo hanya menyisakan sedikit waktu untuk berlebaran dengan keluarga intinya, Didit Herdianto, sang putra, dan Titik Soeharto, ibundanya Didit, pun tak ketinggalan kucing kesayangan Prabowo, Bobby Kartanegara. Momen ini menunjukkan bahwa Prabowo lebih mendahulukan kepentingan rakyatnya ketimbang keluarganya sendiri. Apakah rakyat Indonesia dapat menangkap ketulusan sang presiden terhadap rakyatnya? Sebagian besar rakyat, ya. Tapi segelintir SJW justru menafikan ketulusan Prabowo terhadap rakyat dan terus berusaha mencari celah untuk menyudutkan Prabowo dengan segala cara, agar rakyat yang semula mencintai Prabowo berbalik membencinya. Sudah bukan rahasia lagi bahwa sebagian SJW dikendalikan dan didanai pihak asing berbungkus filantropis atau para koruptor dan para pengusaha hitam, serta sebagian birokrat yang merasa dirugikan oleh tindakan-tindakan Presiden Prabowo. Para SJW yang notabene merupakan warga negara Indonesia dan ikut menikmati hasil pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Presiden Prabowo Subianto rela menjual negaranya sendiri demi keuntungan pribadi. Jika dibandingkan dengan jumlah rakyat Indonesia yang mencintai Prabowo, jumlah para SJW itu tidak seberapa. Namun lantaran gencarnya mereka membuat kampanye negatif untuk menjatuhkan Prabowo melalui berbagai platform media sosial, maka muncullah kesan seolah-olah Indonesia berada dalam keadaan terpuruk akibat kepemimpinan Presiden Prabowo. Tetapi lihatlah sejenak bagaimana meningkatnya jumlah arus mudik pada musim Lebaran tahun ini, serta terkendalinya harga bahan-bahan kebutuhan pokok yang biasanya melonjak drastis menjelang Idul Fitri. Kondisi ini sudah berlangsung selama 2 tahun berturut-turut sejak Presiden Prabowo membentuk Kabinet Merah Putih. Sehingga kaum muslimin Indonesia yang merupakan mayoritas penduduk negeri ini dapat menikmati hari Lebaran dengan tenang, tanpa kendala dan kesulitan yang berarti. Di dalam Kasana Muslim, ada idiom yang berasal dari kitab suci Al-Quran, sebuah idiom yang berisi perintah Allah agar umat Islam menaati ulil amri atau pemimpin negaranya. Perintah itu termaktub dalam surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman,
taatilah Allah dan taatilah Rasul, serta ulil amri yang memimpinmu. Lalu jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah atau Al-Quran serta sunnah Rasul. Semua itu lebih baik bagimu dan lebih baik pula akibatnya. Ulil amri adalah pemegang kekuasaan di sebuah negeri atau pemimpin bangsa dan negara. Ketaatan pada ulil amri hanya boleh dikecualikan jika pemimpin bangsa dan negara itu berbuat zalim dan tindakan-tindakannya bertentangan dengan hukum Allah. Seorang pemimpin yang zalim akan menumpuk kekayaan dan melanggengkan kekuasaan di atas penderitaan rakyat. Seorang pemimpin yang zalim akan membatasi dan memberangus perbedaan pendapat dan akan mematikan suara-suara kritis terhadap pemerintahannya. Prabowo jelas bukan pemimpin yang zalim. Penderitaan rakyat justru menjadi perhatian utamanya. Prabowo tidak ingin ada seorang rakyat pun yang menderita. Dan dalam hal menghargai perbedaan pendapat, apa yang dilakukan Prabowo bahkan luar biasa. Suara-suara kritis serta suara-suara yang menghina dirinya dan kepemimpinannya pun dibiarkan tetap berseliweran di dunia maya, tidak ditindak dan dibatasi. Tetapi di tengah suasana kebebasan berpendapat yang tanpa batas itu, tetap saja ada kelompok-kelompok yang mengatakan bahwa Prabowo bertindak represif. Prabowo ingin rakyatnya hidup tenang di tengah krisis yang melanda banyak negara akibat situasi geopolitik di Timur Tengah. Prabowo justru menenangkan rakyatnya bahwa situasi masih dapat dikendalikan oleh pemerintah dan pemerintah akan terus berupaya agar roda perekonomian tetap berjalan. Kita lihat bahwa krisis melanda banyak negara. Kita sikapi krisis ini, tapi ekonomi harus berjalan, rakyat harus tenang. Kita masih punya kekuatan dan kemampuan sehingga roda kehidupan jangan sampai terhenti. Situasi secara garis besar masih bisa kita kendalikan. Untuk semua kementerian dan badan, saya berharap bahwa kita laksanakan persiapan menghadapi Lebaran. Kita yakinkan bahwa mudik tahun ini berjalan dengan baik, aman, nyaman, dan penuh kegembiraan. Imbauan Prabowo yang disampaikan beberapa hari menjelang Idul Fitri terbukti berhasil membuat rakyat tetap tenang, sehingga hari Lebaran bisa dirayakan dengan penuh kegembiraan. Para SJW tentunya juga ikut menikmati suasana positif dan kondusif ini. Hanya saja, pasti mereka tidak ingin bersyukur, apalagi berterima kasih kepada pemerintah. Namun sekali lagi, suara-suara miring yang dihembuskan para SJW tidak mewakili sebagian besar rakyat Indonesia yang tetap percaya kepada pemerintah. Percaya kepada Presiden Prabowo sebagai ulil amri yang memimpin rakyat, bangsa, dan negara ini. Jika tidak mampu menaati ulil amri seperti yang diperintahkan Allah melalui kitab suci Al-Quran, setidaknya kita bisa berempati terhadap segala upaya pemerintah dalam memberikan kenyamanan kepada rakyat. Lalu sesulit apakah berempati pada ulil amri? Men of our time.